Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih dengan melanjutkan pembahasan yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala terkait dengan permasalahan seputar sholat Jumat. Kita sudah ambil di pertemuan yang lalu beberapa poin dari yang disebutkan oleh penulis rahimahullah yang terkait dengan Jumat. Pembahasan kita yang paling terakhir adalah terkait dengan seorang yang masuk sementara khotib sedang berkhutbah. Nah, berikutnya di antara yang belum singgung kemarin di pembahasan ini adalah terkait dengan khutbah. Kalau terkait dengan sholat Jumat sudah kita ambil di pertemuan yang lalu. Demikian pula masalah mandi di hari Jumat. Itu juga sudah kita ambil. Sekarang tentang khutbahnya. Apa hukum khutbah Jumat? Apa hukum khutbah Jumat? Para ulama rahimahumullah dalam hal ini disebut dari mayoritas ulama kita dalam ulama madhab. Mereka jelaskan bahwa khutbah Jumat itu syarat sahnya Jumat. Tidak sah sholat Jumat tanpa khutbah. Ini pendapat mayoritas. Mereka berdalil dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk sholat Jumat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kepada peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh bersegera untuk mendengarkan peringatan. Itu yang disebutkan. Dalil mereka yang kedua, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Nabi kalau di Jumat itu tidak pernah meninggalkan yang namanya khutbah Jumat. Kalau belum Jumat. Ini mayoritas. Dan tidak ada yang menyelisihi dari pendapat ini kecuali Ibn Hazm. Dari kalangan orang Dhahiriyah. Mereka katakan khutbah Jumat tidak wajib. Kalau dia sholat tanpa khutbah sah. Kalau dia sholat tanpa khutbah sah. Ini pendapat orang Dhahiriyah
Disebutkan juga ini pendapat disandarkan kepada Al-Hasan Al-Basri dan juga Ibnu Sirin. Bahkan Ibn Hazm berkata, walaisat al-khutbatu fardhu. Falau sallaha imamun duna khutbah sallaha raq'ataini jahra. Walabud. Katanya khutbah itu bukan kewajiban. Khutbah itu bukan kewajiban. Kalau imam sholat tanpa khutbah, dia sholat 2 rakaat jahar. Dan itu harus katanya, harus yang penting sholat 2 rakaat jahar. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Hazm. Tentunya tidak diragukan, pendapat yang dipilih adalah pendapat mayoritas ulama madhab. Yang mengatakan bahwa khutbah pada hari Jumat itu syarat sahnya Jumat. Nah, ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya dari para ulama. Yang lainnya dari para ulama. Kemudian khutbah dalam khutbah Jumat itu 2 kali khutbah. Itu 2 kali khutbah. Hanya saja para ulama berselisih pendapat. Ini 2 khutbah ini apakah dua-duanya syarat, kewajiban atau hanya yang pertama saja? Kan tadi kan kita sudah jelaskan. Pendapat mayoritas ulama madhab itu khutbah syarat sahnya. Tapi dalam Jumat ada 2 khutbah. Dua-duanya atau hanya salah satunya saja? Kalau ini berselisih para ulama. Ulama Syafi'iyah, demikian pula Hanabilah, mereka berpendapat, iya, bahwa syarat 2 khutbah. Harus dua-duanya itu syarat. Artinya kalau ada orang yang khutbah cuma sekali, tidak 2 kali, tidak sah Jumatnya. Sementara Imam Malik dan Abu Hanifah, mereka berpendapat sah. Walaupun dengan 1 khutbah, sunnahnya 2. Tapi siapa mungkin yang lupa duduk untuk khutbah kedua, dia langsung lanjut sampai tutup. Sah sholatnya, sah Jumatnya. Ini pendapat Imam Malik dan pendapat Abu Hanifah. Dari 2 pendapat ini, pendapat yang kuat adalah 2 khutbah. 2 khutbah. Tidak cukup kalau 1. Dalilnya adalah ini dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau khutbah Jumat baru selalu 2 kali. Kalau khutbah Jumat baru selalu 2 kali khutbah. Yaitu diantarai oleh duduk antara keduanya. Dan ini juga kata para ulama amalul muslimin. Amalannya kaum muslimin dari masa Nabi SAW. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sampai masa kita sekarang ini. Khutbah Jumat itu dilakukan 2 kali. Ini dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Artinya keharusannya kalau hanya 1 khutbah maka harus mereka sholat duhur. Kalau hanya 1 khutbah. Karena tidak sah Jumat. Ketika Jumat tidak sah berarti duhur jadinya. Duhur jadinya. Dia sholat 4 rakaat bukan 2. 4 rakaat bukan 2. Kemudian berikutnya. Dengan apa khutbah itu dianggap? Maksudnya apa yang diucapkan? Apa isi ceramahnya? Paling sedikitnya itu baru dianggap itu khutbah. Dianggap sah. Ini juga penting untuk diketahui.
khutbah Jumat itu kan merupakan syarat sahnya Jumat. Maka ini yang menjadi syarat sahnya ini apa? Yang harus kita ceramahkan. Yang tidak boleh tidak. Harus ada padanya. Para ulama kita rahimahumullah menyebutkan ada beberapa hal yang harus ada ketika seorang itu berkhutbah. Pertama adalah hamdulillah tentunya. Memuji Allah. Apapun sigonya. Apakah dia bilang alhamdulillah. Atau dia bilang innal hamdalillah. Atau dia bilang nahmadullah. Atau dia katakan ahmadullah. Apapun bentuknya. Tidak harus yang lafaz innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Itu sunnah. Nabi SAW kalau khutbah Jumat itu lafaznya. Tapi kata para ulama kita tidak harus dengan lafaz itu. Itu sunnah pakai lafaz itu. Siapa yang hanya memuji Allah sudah cukup. Ini yang disebut dengan rukun pertama. Iya, ini mereka sebut dengan rukun pertama. Harus ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-wasiyah bitaqwa. Wasiat untuk bertakwa. Memuji Allah. Salawat kepada nabinya. Yang ketiga berwasiat untuk bertakwa. 3 tadi itu yang Anda sebutkan 1, 2, 3. Itu merupakan madhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Itu 3 tadi itu. Harus ada dalam khutbah itu. Memuji Allah. Salawat kepada Nabi. Wasiat takwa. Setelah itu, ditambah yang terkenal dari madhab Syafi'iyah, juga Hanabilah juga, harus ada membaca paling sedikit 1 ayat dalam Al-Quran. Tidak boleh hanya cerita kosong saja, harus ada ayat dari Al-Quran yang dibaca, yang disampaikan. Itu yang keempat. Yang kelima, dan ini hanya dalam madhab Syafi'iyah, harus ada doa. Ini yang kelima, ini hanya dalam madhab Syafi'iyah. Iya, harus ada doa. Dan doa di sini adalah walaupun dengan doa pendek, tidak harus panjang. Itu mereka katakan. Ini kalau orang Syafi'iyah. Cuman yang benarnya ini yang kelima ini adalah tidak wajib juga dalam madhab Syafi'iyah. Juga dalam madhab Syafi'iyah. Jadi orang Syafi'iyah memang punya 2 pendapat. Apakah di khutbah Jumat itu harus ada doa atau tidak. Tapi yang benarnya ini doa sunnah. Seorang kalau di Jumat untuk berdoa. Tapi siapa yang tidak berdoa, tidak masalah. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sunnah berdoa. Yang penting itu tadi. Yang pertama memuji Allah. Yang kedua bersolawat kepada Nabi. Yang ketiga berwasiat untuk takwa. Yang keempat membacakan ayat Al-Quran. Sebagai peringatan kepada manusia. Ini 4 ini. Ini yang mereka sebutkan. Dan dengan ini, ketentuan ini tadi, kalau antum baca khutbatul hajah, antum baca innal hamdulillah, berarti antum telah memuji Allah. Kemudian antum baca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah, berarti antum sudah berwasiat untuk takwa. Sekaligus antum sudah baca 1 ayat. Tahu kan? Kemudian ketika antum baca maksudnya lafaz berikutnya amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum baca sallallahu alaihi wasallam,
Berarti antum sudah bersalawat. Artinya kalau antum naik khutbah, hanya baca khutbatul hajah, kemudian antum duduk, berdiri lagi, lanjutkan sedikit, maka khutbahnya telah sah. Khutbahnya telah sah. Karena itu menjadi hal yang membuat khutbah itu sah. Adapun tambahan judul atau penjelasan, itu tergantung dari khotib. Dia mau bicarakan apa. Jelas kapan dia sudah membaca itu khutbatul hajah, maka sudah terpenuhi. Yang menjadi ketentuan keharusan yang harus diucapkan dalam khutbah. Di dalam khutbah. Iya. Kemudian ada masalah juga yang dibahas oleh para ulama kita. Yang cabang dari yang kita katakan tadi, khutbah itu 2 kali. Bahkan yang kita kuatkan tadi, khutbah 2 kali itu adalah merupakan syarat sahnya Jumat. Nah, sekarang ada pembahasan yang dibahas oleh ulama kita, khutbah 2 kali ini, apakah harus dipisahkan oleh duduk atau boleh tetap berdiri hanya dipisahkan oleh pembicaraan saja? Kita tutup khutbah pertama kemudian lanjut dengan khutbah kedua tanpa duduk. Ini pembahasan dibahas oleh ulama kita dengan judul pertanyaan, ma hukmal julus bainal khutbatain? Apa hukum duduk antara 2 khutbah bagi khotib? Bagi khotib. Ini diperselisihkan. Sebagian Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat duduk di antara 2 khutbah wajib. Duduk di antara 2 khutbah wajib. Mereka berdalil dengan hadits. Antum perhatikan ini dalilnya, karena dalilnya agak aneh. Dalilnya terkait dengan solat. Ini orang Syafi'iyah berdalil dengan hadits Abdullah ibn Umar. Yang beliau katakan, karena Rasulullah SAW yaktubu khutbatain wa qa'im yafsilu bainahuma bijulus. Katanya adalah Nabi SAW khutbah 2 kali khutbah dalam keadaan berdiri dan beliau pisahkan antara keduanya dengan duduk. Ini dalil, kata mereka, menunjukkan wajibnya. Kenapa bisa? Ini kan perbuatan Nabi dinukil. Nabi khutbah 2 kali, terus beliau duduk di antaranya. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Cuman ini kan perbuatan Nabi. Nabi lakukan. Kalau Nabi lakukan berarti sunnah. Kata mereka, Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah sebagaimana kalian melihat saya solat. Itu maksudnya. Ini kan masalah solat, tapi dia bawa ke mana? Ke khutbah. Jadi dia bawakan hadits Abdullah bin Umar, riwayat Bukhari Muslim. Kata Abdullah bin Umar, "Kana Rasulullah SAW yaktubu khutbataini wa huwa qa'im. Yafsilu bainahuma bijulus." Adalah Rasulullah SAW khutbah 2 kali khutbah. Dan beliau pisahkan antara 2 khutbah itu dengan duduk. Itu Nabi lakukan. Kemudian katanya Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah sebagaimana kalian melihat saya solat. Maksudnya berarti khutbahlah sebagaimana kalian melihat saya khutbah. Ini kan perintah katanya, menunjukkan wajibnya. Pendapat dari Syafi'iyah ini diselisihi oleh mayoritas ulama madhab. Diselisihi oleh Imam Malik, diselisihi bahkan oleh kata para ulama, kata Ibn Abdul Bar, ini agak keras, Ibn Abdul Bar belum membantah dalam masalah ini. Kata beliau,
dhahaba Malik wal Iraqiyuna wasair fuqaha'il amsar ila Syafi'i. Annal julus bainal khutbataini la syai'ala man tarakah. Ini langsung menjelaskan hukumnya. Imam Malik berpendapat dan seluruh penduduk ulama Irak dan seluruh ulama negeri kecuali Syafi'i. Mereka semua berpendapat bahwa duduk di antara dua khutbah itu tidak ada apa-apa bagi yang meninggalkannya. Artinya tidak wajib. Mereka katakan sunnah duduk di antara dua khutbah. Apa dalilnya? Hadits Abdullah bin Umar tadi yang saya sebutkan. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu khutbatain wa yajli wa yafsilu bainahuma bil julus. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah 2 kali khutbah dan beliau pisahkan dengan duduk. Ini penukilan perbuatan Nabi dan perbuatan Nabi hukumnya adalah apa? Sunnah. Adapun dalil dengan hadis, solatlah sebagaimana kalian melihat saya solat. Itu solat, ini khutbah. Tidak boleh samakan. Tidak boleh. Itu yang disuruh itu solat. Sebagaimana Nabi SAW solat. Bukan khutbah. Beda khutbah sama solat. Dan pendapat mayoritas ini tentunya inilah yang benarnya. Inilah yang kuatnya. Ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Ini juga yang dipilih oleh ulama-ulama yang sangat banyak. Karena memang tidak ada perintah dari Nabi SAW untuk melakukan 2 kali khutbah. Yang ada itu beliau cuma contohkan. Yang ada beliau cuma contohkan. Maka siapa yang khutbah, dia hanya pisahkan khutbahnya dengan dia tutup khutbah pertama. Kemudian dia buka khutbah kedua tanpa duduk. Sah. Sah khutbahnya. Ya, walaupun dia meninggalkan sunnah. Dia meninggalkan sunnah. Kita tentunya dalam hal ini untuk keluar dari silang pendapat dan untuk mendapatkan pahala sunnah kita lakukan. Walaupun ketika suatu saat dia lupa duduk, maka sah khutbahnya. Kalau dia lupa duduk maka sah apa? Khutbahnya. Karena hukumnya ini sunnah. Hukumnya ini adalah sunnah. Ini pembahasan terkait dengan khutbah. Kemudian berikutnya juga masih tentang khutbah. Apa hukum khutbah berdiri? Kan tadi kan jelas sekali dinukil oleh Abdullah bin Umar. Beliau berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu khutbatain wa huwa qaim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah 2 kali dalam keadaan berdiri. Pertanyaan kita, apa hukum berdiri ketika kita berkhutbah? Ketika kita berkhutbah. Orang-orang Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, dan dihikayatkan ini merupakan satu riwayat dari Imam Malik dan Imam Ahmad. Mereka berkata wajib berdiri dalam 2 kali khutbah itu. Wajib berdiri dalam 2 khutbah. Dalilnya hadis yang saya baca tadi. Abdullah bin Umar menukil bahwa Nabi SAW berdiri ketika beliau berkhutbah. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu dalil dari mereka ini. Sementara Abu Hanifah, Imam Malik, dan ini yang terkenal dari Imam Ahmad. Pendapat yang kedua dan terkenal dari beliau. Dan di atas inilah para pengikut Imam Ahmad. Mereka berpendapat berdiri ketika khutbah sunnah. Tidak wajib.
Berdiri ketika khutbah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Dalilnya hadisnya sama. Jadi yang anehnya dari dua pendapat ini dalilnya sama. Sama, hadis Abdullah bin Umar yang saya bilang tadi, yang saya baca tadi, bahwa beliau menukil Nabi SAW berkhutbah 2 kali khutbah dan beliau berdiri. Sama-sama itu dalilnya. Cuma satu orang bilang Nabi lakukan berarti wajib. Sementara yang lainnya bilang Nabi lakukan itu perbuatan Nabi, hukumnya adalah apa? Sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Ini mereka sebutkan. Dari dua pendapat ini, kalau kita melihat dari dalil, maka yang kuat pendapat yang kedua, yang mengatakan sunnah tidak wajib. Artinya siapa yang meninggalkannya tidak berdosa. Siapa yang meninggalkan berdiri tidak berdosa. Hanya saja dia menyelisih yang disunnahkan. Kita untuk keluar dari silang pendapat, ya berdiri. Karena kalau kita berdiri berarti melakukan pendapat yang pertama yang mengatakan wajib. Juga melakukan pendapat yang kedua mengatakan apa? Sunnah. Tapi kalau kita melihat orang, ada orang duduk dalam khutbah. Misalnya kalau dia tidak mampu untuk berdiri, maka khutbahnya sah. Khutbahnya sah karena duduk ketika khutbah adalah dibolehkan, sunnah berdiri. Adalah sunnah berdiri. Kemudian masalah juga terkait dengan khutbah. Siapa tahu kita nanti disuruh khutbah. Iya, karena khutbah itu mudah dilakukan. Tidak perlu untuk punya dalil banyak. Satu ayat saja cukup. Iya. Apakah dalam khutbah itu dipersyaratkan suci dari hadas besar atau kecil? Maksudnya orang harus dalam keadaan toharo atau gimana? Ini pembahasan penting. Karena nanti khotibnya siapa tahu kan dia berdiri. Ya kita tidak tahu keluar angin. Ya apalagi khotibnya mungkin yang gerak. Tangannya kalau khutbah, ini perlu ditahu. Apakah dipersyaratkan itu si khotib toharoh atau tidak? Dalam hal ini disebutkan oleh mayoritas ulama rahimahumullah ketika seorang berkhutbah tidak dipersyaratkan suci dari hadas kecil. Tidak dipersyaratkan suci katanya dalam hadas kecil. Maksudnya kalau dia kentut sedang berkhutbah, tidak harus dia langsung turun pergi wudhu. Tidak dipersyaratkan itu. Iya. Terus bagaimana kalau hadas besar? Mereka katakan adapun hadas besar maka dipersyaratkan khotib tidak boleh kalau dia lagi dalam keadaan junub. Tidak boleh khutbah kalau dia lagi dalam keadaan junub. Iya, ini disebutkan oleh madhab. Ya, Syafi'iyah, Hanabilah. Demikian pula satu riwayat dari Imam Ahmad. Iya. Siapa yang khutbah dalam keadaan junub, tidak sah khutbahnya. Yang berkhutbah dalam keadaan junub, tidak sah khutbahnya. Artinya kalau tidak sah khutbah, tidak sah Jumat. Kan sudah kita katakan tadi di awal. Syarat sahnya Jumat khutbah. Iya, dan orang yang berkhutbah harus suci dari hadas besar. Kalau hadas kecil enggak dipersyaratkan. Enggak dipersyaratkan. Ini ilmu penting. Iya. Seorang yang mau khutbah ketika dia junub harus dia mandi dulu, mandi junub. Harus dia mandi junub. Iya. Adapun kalau batal wudunya ketika dia khutbah keluar angin misalnya,
maka tidak dipersyaratkan itu. Boleh dia lanjut khutbah. Hanya saja nanti kalau dia sudah turun mau sholat ya wajib pergi wudhu. Karena syarat sahnya sholat adalah berwudhu. Syarat sahnya sholat adalah berwudhu. Ini yang harus diperhatikan terkait dengan pembahasan khutbah. Terus khutbah itu dilakukan sebelum sholat. Khutbah itu dilakukan sebelum sholat. Itu kalau khutbah Jumat. Beda dengan khutbah Id. Kalau khutbah Id kapan dilakukan? Setelah sholat. Itu berbeda. Kalau khutbah Jumat itu dilakukan sebelum sholat. Dan ini tidak ada silang pendapat. Sebutkan oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat antara 4 madhab. Bahwa khutbah itu dia sebelum sholat. Kata Imam Ibn Qattan rahimahullah wa ajma'u anna khutbatail jum'ah qabla sholah. Para ulama mereka bersepakat bahwa 2 khutbah pada hari Jumat itu dilakukan sebelum sholat. Dilakukan sebelum sholat. Dan untuk faedah juga, khotib itu ketika khutbah, dia menghadap ke makmum. Ketika khutbah, dia menghadap ke makmum. Iya. Dan ini dinukil kesepakatan. Dia tidak membelakangi makmum. Menghadap ke makmum. Kata Imam Ibn Rajab, rahimahullahu ta'ala, amma istiqbalul imam ahlal masjid. Wastidbarahul qiblah famujma'un alaihi aidan. Adapun si imam yaitu khotib menghadap ke penghuni masjid, maksudnya makmum jamaah, dan membelakangi kiblat, itu disepakati atasnya juga. Ini tidak ada silang pendapat, alhamdulillah ya, terkait dengan masalah khotib dia menghadap ke manusia, menghadap ke jamaah, tidak menghadap ke kiblat. Kemudian masalah berikutnya terkait juga dengan khutbah. Kapan masuk waktu khutbah? Maksudnya kapan itu si khotib mulai berkhutbah? Waktunya. Dalam hal ini saya nukilkan perkataan Ibn Abdul Bar rahimahullah, madhabul fuqaha'u kullihim la tajuzul jum'ah indahum walal khutbah laha illa ba'da zawal. Kata beliau, madhab fuqaha, para ahli fikih seluruhnya tidak boleh khutbah menurut mereka, tidak boleh Jumat menurut mereka, dan tidak boleh pula khutbah kecuali setelah matahari tergelincir. Berarti waktu duhur. Kalau waktu duhur masuk, disitulah khotib naik. Kalau waktu duhur masuk, di situ khotib naik. Iya, ini Masya Allah Ibn Abdul Bar menukil, ini adalah madhab ulama seluruhnya. Ini adalah madhab ulama seluruhnya. Ini yang beliau katakan. Kemudian sebagai faedah juga kadang juga ditanyakan, apakah yang melakukan sholat Jumat itu adalah si khotib yang khutbah? Ini juga kadang ditanyakan, apakah imam pada hari Jumat adalah khotib yang khutbah? Maka dalam hal ini keumuman para ulama rahimahumullah, mereka menegaskan bahwa disunahkan yang khutbah itulah yang menjadi imam. Karena Nabi SAW seperti itu. Beliau yang khutbah, beliau juga menjadi
imam. Tapi ini hukumnya adalah tidak wajib. Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kalau ada seorang khotib, kemudian setelah dia turun dari khutbahnya, yang maju menjadi imam adalah orang lain, imam rawatibnya masjid itu, maka itu boleh. Itu hukumnya dibolehkan. Iya. Kemudian masalah berikutnya juga, apakah dipersyaratkan orang yang sholat Jumat itu adalah orang yang menghadiri khutbah? Maksudnya apakah dianggap Jumat bagi orang yang tidak dengar khutbah? Nah, ini penting juga. Karena kadang kalau kita lihat di masyarakat, dia kalau khotib masih khutbah tidak masuk masjid. Dia berdiri dulu di luar. Tidak dengar khutbah. Apakah Jumatnya dianggap atau tidak? Dalam hal ini kalau masalah mendengarkan khutbah itu diperselisihkan oleh ulama rahimahumullah. Ini bagi makmum. Bagi jamaah. Sebagian ulama seperti orang Hanafiyah, juga satu riwayat dari Imam Ahmad, itu dipersyaratkan. Seorang yang hadir sholat Jumat, dia boleh sholat Jumat kalau dia mendengarkan khutbah. Syarat itu. Itu kata mereka. Sementara Imam Syafi'i, juga satu riwayat dari Imam Ahmad, tidak dipersyaratkan. Sah kalau dia hanya dapat sholat, tidak dapat khutbahnya. Ini pendapat Imam Syafi'i, satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini juga yang dipilih oleh sebelumnya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Bahwa sah Jumatnya, ya, sah sholatnya. Walaupun dia tidak dengar khutbah. Dan ini yang benarnya. Ini yang benarnya. Karena berdasarkan hadis umum dari Nabi SAW. Man adraka raka'atan minas sholat faqad adraka sholah. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat, maka dia telah mendapatkan sholat. Maka dia telah mendapatkan sholat. Ini yang benar masalah ini adalah madhab dari ulama Syafi'iyah. Walaupun jangan bermudahan. Oh kalau begitu tidak apa-apa kita terlambat. Tidak, nanti ada pembahasan. Kita dianjurkan untuk datang cepat. Ketika di hari Jumat. Ya, kita dianjurkan untuk datang cepat ketika di hari Jumat. Kemudian permasalahan berikutnya, apakah di dalam khutbah Jumat itu boleh pakai bahasa kita atau harus bahasa Arab? Ini juga penting karena dalam pembahasan fikih kadang antum akan baca bahwa ada yang mempersyaratkan harus dengan bahasa Arab. Tidak boleh orang khutbah pakai bahasa Indo atau bahasa daerahnya. Harus pakai bahasa Arab. Itu kalau antum baca buku-buku fikih. Nah, dalam hal ini ya perlu ada pembahasan. Kalau dulu dikatakan di awal-awal Syekh Mukbil bilang kalau dalam khutbah Jumat itu katanya harus berbahasa Arab, tidak boleh bahasa lain. Tidak boleh bahasa lain. Cuma ini agak sulit. Kalau semuanya harus bahasa Arab, artinya tidak sah kalau bahasa selain Arab. Nah, tapi di sini ada sudah dijelaskan oleh majelis fikih di Makkah karena sekarang Islam sudah tersebar. Disebutkan dinukil oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah. Beliau berkata qarrarul majlis al-fiqhi fi Makkah al-Mukarramah. Telah ditetapkan oleh majelis fikih di Makkah Mukarramah mayali. Apa yang berikut ini kata beliau. Wa ra'yul a'dal huwa anna lugha arabiyyah fi ada'i khutbatil jum'ah wal idain fi ghairi al-biladin natiqah biha laisat syarton li sihatiha. Ini paling bagus. Pandangan yang paling pertengahan karena di sana ada yang keras harus berbahasa Arab.
Tapi di sini dikatakan pendapat yang paling adil bahwa bahasa Arab dalam menyampaikan khutbah Jumat dan khutbah Id pada selain negeri yang tidak berbahasa Arab, pada selain negeri yang berbahasa Arab, yaitu pada negeri yang tidak berbahasa Arab, laisat syarton li sihatiha, bukan syarat untuk sahnya khutbah. Karena ini masalah cabang dari masalah khutbah syarat sahnya Jumat. Di sana ada ulama, kalau nanti antum akan baca, mungkin sebagiannya ada yang mengatakan syarat sahnya khutbahnya materinya harus bahasa Arab dari awal sampai akhir. Tapi dikatakan di sini pendapat yang paling bagus adalah dikatakan kalau negeri itu bahasanya bukan bahasa Arab, maka bukan syarat sahnya. Bukan syarat sahnya. Walakin al-ahsan ada muqaddimatil khutbah. Akan tetapi katanya tetap yang paling bagus muqaddimah khutbah itu adalah ma tadammanathu min ayat Qur'aniyah bilugha Arabiyyah. Muqaddimahnya apa yang terkandung dalamnya ayat-ayat Quran dengan bahasa Arab. Muqaddimahnya. Nah, itu terpenuhi kalau antum hafal khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, itu kan sudah bahasa Arab awalnya. Nanti setelahnya boleh dengan bahasa kita. Iya. Di muqaddimahnya. Untuk apa? Ini bagus juga tujuannya. Li ta'widi ghairil Arab ala sima'il Arabiyyah. Supaya selain Arab biasa mendengarkan bahasa Arab. Kan ini bahasa Quran. Supaya mereka terbiasa mendengarkan bahasa Arab. Karena kalau dari awal sampai akhir semuanya bahasa kita, orang tidak biasa dengarkan bahasa Arab. Ini tujuannya. Ya, wal Quran. Dan juga beliau katakan alasannya wal Quran mimma yusahilu alaihi ta'allumuha wa qiraatul Quran bil lughati allati nazala biha. Dan Quran diantara yang memudahkan untuk mempelajarinya dan membacanya adalah dibaca dengan bahasa yang dia turun dengannya. Yaitu kita baca dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Ini adalah pendapat yang paling bagus dalam masalah ini. Kalau kita tinggalnya di Arab, khutbahnya di Arab, bahasa Arab penuh dari awal sampai akhir. Tapi kalau di Ajam, di negeri yang bukan bahasanya bahasa Arab, maka kita boleh berbahasa selain Arab, bukan syarat sahnya. Walaupun muqaddimahnya paling bagus berbahasa Arab supaya orang terbiasa mendengarkan bahasa Arab. Supaya orang terbiasa mendengarkan bahasa Arab. Ini terkait dengan khotibnya. Masih ada permasalahan terkait dengan orang yang dikhutbai, yaitu makmum. Nah, ini mungkin kita ambil di pertemuan akan datang, insyaallah. Supaya tidak putus pembahasan tentangnya. Sebenarnya masih ada masalah hukum diam ketika mendengarkan khutbah, hukum menegur yang lain ketika mendengarkan khutbah, bahkan hukum berisyarat kepada orang yang ribut, hukum menjawab orang yang bersin. Ini banyak masalah terkait dengan orang yang mendengarkan khutbah. Kita satukan di pertemuan akan datang insyaallah. Kita adzan dulu baru. Sini ada pertanyaan. Yang pertama, bismillah. Afan Ustadz tadi disebutkan dalam satu masalah itu biasa ada dua pendapat. Misalnya pendapat Hanabilah dalam satu riwayat terdapat Imam Ahmad. Pendapat Syafi'iyah dan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Pertanyaannya bagaimana maksudnya satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad? Apakah Imam Ahmad punya dua pendapat atau bagaimana? Iya, itu yang dimaksud.
Imam Ahmad itu belum punya dua pendapat, dua riwayat. Ketika dibilang ini satu riwayat dari Imam Ahmad. Ketika disebutkan pendapat lain, ini juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Maksudnya Imam Ahmad punya dua riwayat. Imam Syafi'i juga begitu. Imam Syafi'i kan ada qaulul qadim, qaulul jadid. Ada pendapat lama dan ada pendapat baru. Jadi para ulama katakan ini pendapat lama dari Imam Syafi'i. Ini juga pendapat baru dari Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i. Makanya dalam menguraikan pendapat itu yang kita perlu tahu. Ini mana yang terakhir dari pendapatnya imam, mana yang duluan. Karena pendapat lama itu dihapus dengan pendapat yang barunya. Nanti dalam menguatkan kita ambil pendapat yang sesuai dengan dalil yang dipegang oleh imam madhab. Apakah orang yang berkhutbah di atas mimbar menggunakan tongkat untuk khutbah? Kedua, apakah disyarat? Apakah yang syariatkan? Apakah kembali memuji Allah dan bersalawat atau yang lain? Iya, sunnah pakai tongkat. Sunnah pakai tongkat. Untuk khutbah kedua boleh langsung dia ceramah. Karena dia sambungan dari yang pertama. Karena sambungan dari yang pertama. Boleh dia langsung ceramah. Boleh juga dia memuji Allah. Juga boleh bersalawat dulu. Apakah batal wudhu jika kita sholat tiba-tiba keluar darah atau nanah? Keluar dari mana? Kalau keluar dari badan, bukan dari kemaluan, depan atau belakang, tidak batal. Tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau keluar darah dari kemaluan, depan ataupun belakang, batal wudhu. Batal wudhu. Ada teman anak yang ditugaskan untuk membagi kue buka puasa. Cuman dia selalu mengambil lebih daripada teman-temannya yang lain. Bagaimana hukumnya akan hal itu, Ustadz? Iya. Kalau amanahnya dibagi rata, haram. Karena dia tidak menjalankan amanah. Tapi kalau amanahnya kamu karena membagi, kamu ambil 2. Yang lain 1. Ada amanahnya begitu dibolehkan? Boleh. Boleh. Iya. Bolehkah kita mendoakan keburukan untuknya? Karena kami merasa terzolimi. Iya. Masya Allah. Doakan hidayah kepadanya. Doakan hidayah untuknya. Iya. Semoga dia diberi hidayah. Karena mengambil haknya orang lain. Ustadz, doa apa yang dibaca oleh makmum ketika khotib selesai dari khutbah pertama? Tidak ada. Tidak ada doa. Tidak ada doa khusus. Ada orang berdoa itu, kenapa dia bisa berdoa? Karena berdalil dengan hadits Nabi SAW bahwa di hari Jumat ada satu waktu yang mustajabah. Satu waktu yang mustajabah ini para ulama bicarakan. Ada mengatakan pagi, ada mengatakan antara 2 khutbah, ada mengatakan setelah sholat Jumat. Tapi yang benarnya dia setelah asar. Karena datang riwayat dalam Abu Daud disebutkan setelah sholat asar. Bukan di antara khutib khutbah. Bukan di antara khutib khutbah. Tapi yang berdoa itu, karena itu dalilnya. Yang berdoa antara khutib melakukan khutbah pertama dan kedua, itu dalilnya. Tapi yang benarnya adalah telah datang keterangan dari Nabi SAW bahwa doa yang diinginkan di situ yang mustajabah adalah doa tatkala
hari Jumat setelah sholat asar. Hari Jumat setelah sholat asar. Jika tidak sempat sholat rawatib qobliyah duhur 4 rakaat, apakah boleh dilakukan setelah sholat duhur? Jika boleh, apakah dia qadha atau adaan? Pertama, ketika kita lakukan setelah waktunya namanya qadha, bukan ada. Bukan ada, tapi qadha. Kemudian masalah boleh nggak kita qadha menggantinya? Boleh kalau memang kita terbiasa melakukannya, kemudian kita dapat udzur, maka boleh kita qadha setelah duhur. Itu kalau kita terbiasa melakukannya, wallahu alam. Adakah doa ketika kita mau khutbah agar kita tidak gentar? Atau solusinya? Wallahu alam, tidak tahu. Itu kedudukan yang ya seberani apapun kita, ya pasti karena mata semua ke kita. Apalagi di bawah ada ustadz, wah bisa hilang ayat. Saya pernah alami seperti itu. Iya, beberapa kali saat di khutbah, jadi kita disuruh ganti di as-sunnah. Dikira tidak ada Ustadz Dul. Ternyata tiba-tiba keluar dari pintu belakang, duduk. Wah, hilang hafalan. Biar khutbah hajanya yang sudah dihafal di luar kepala tidak pernah lagi diulang, tidak pernah lagi dibaca. Kalau siapkan materi, tidak pernah itu disiapkan. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inu, tidak disiapkan. Karena sudah dihafal dari dulu. Tapi itu dilupakan ayatnya. Ya, karena itu tadi. Kita di situ orang semuanya lihat. Ya, pasti kita ada rasa takut, gemetar. Iya. Ya itu biasa. Itu biasa. Bolehkah seorang perempuan mengikuti sholat Jumat? Dan jika boleh, apakah itu berarti bisa meninggalkan sholat duhur juga? Sebagaimana laki-laki? Ya, kita sudah bilang di pekan lalu. Sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki muslim yang berakal. Tapi kalau ada perempuan yang ikut, maka sah sholat Jumatnya, tidak lagi sholat duhur. Tidak lagi sholat duhur. Kita sudah katakan kemarin. Dia kan cuma tidak wajib. Bukan berarti tidak boleh. Perempuan tidak wajib Jumat. Tapi kalau dia hadir Jumat, maka tidak perlu sholat duhur. Maka tidak perlu sholat duhur. Sini ada pertanyaan berikutnya. Jika seorang bayi laki-laki menyusu kepada wanita selain ibunya, apakah saudara kandung bayi tersebut juga ikut menjadi mahram ibu susunya dan saudara-saudara sepersusuannya? Jadi ada seorang menyusu kepada seorang ibu. Kalau yang dipertanyakan apakah anaknya itu ibu, mahramnya ini yang menyusu kepada ibu itu? Iya. Namanya saudara sepersusuan. Maka mahramnya. Tapi apakah saudaranya ini anak, mahramnya itu ibu? Mungkin dipahami ya. Ini kan bertanya dua sisi. Dia ada seorang ibu menyusui seorang anak. Maka anaknya ini ibu, semuanya mahramnya ini anak. Mahram sepersusuan. Karena sepersusuan. Tapi tidak semua ini saudaranya ini anak, mahramnya itu ibu. Yang mahramnya yang dia susui. Yang mahramnya adalah yang dia
susui saja. Mungkin bisa dipahami? Itu wallahualam. Di sini ada pertanyaan, bagaimana tata cara sholat duduk yang sahih bagi orang yang sakit? Sepakat para ulama tidak ada caranya, duduk bagaimanapun itu sah. Mau duduk tawarruk, iftirash, duduk mutarabbi', bersegi empat, maksudnya duduk bersilah, semuanya sah. Mana yang mudah baginya? Mana yang mudah baginya? Apakah boleh seorang sholat duduk ketika ia merasa sakit kepala atau merasakan pusing? Boleh. Kalau tidak mampu berdiri. Kan Nabi SAW katakan seperti itu. Kata beliau dalam hadits Imran ibn Husain riwayat Bukhari, "Sholli qa'ima," sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, kalau tidak mampu, fa qa'ida, maka kamu sholat berdiri duduk. Fa illam tastati, kalau kamu tidak mampu, fa ala jambin, maka kamu sholat berbaring. Itu kan urutannya. Berdiri, tidak mampu duduk, tidak mampu berbaring. Tidak mampu berbaring. Kalau tidak mampu semuanya, maka sholat dengan berisyarat. Sholat dengan berisyarat. Sholat Jumat, minimal jumlahnya 40 orang. Lantas bagaimana apabila di sekeliling masjid jumlahnya kurang dari 40 orang? Ini belum kita bahas pekan lalu ya. Berarti nanti, karena kita belum bahas makmumnya. Berapa orang baru dibolehkan Jumat? Insya Allah pekan depan. Apa yang harus kita lakukan jika kita melaksanakan sholat sunnah ba'da maghrib? Kemudian ada jamaah yang masbuk datang menepuk punggung dan ikut sholat. Imami kan boleh beda niat antara makmum dan imam. Orang sholat sunnah boleh menjadi imam sholat wajib. Boleh menjadi imam untuk makmum yang sholat wajib. Apakah rukun khutbah harus berurut dari hamdalah ke sholawat dan seterusnya? Tidak, maksudnya harus ada itu. Dalam khutbah itu harus ada memuji Allah, wasiat takwa, bersolawat. Tidak harus berurut, tidak harus berurut. Apa hukum memakai celana legging dan dilapisi dengan celana pendek? Apakah telah mencukupi menutup aurat? Ya, bagaimana itu? Modelnya itu? Nanti dilihat dulu. Saya tidak mengerti ini celana legging baru celana pendek. Gimana itu penampakannya? Nanti kalau ada yang pakai bisa tunjuk itu ya. Saya belum tahu gimana maksudnya, apa gimana ini pakainya. Afan Ustadz, orang tua kami di kampung punya kebun pala yang luas dan sudah menghasilkan buah selama bertahun-tahun. Pertanyaannya, apakah rezeki yang didapatkan dari hasil kebun pala tersebut halal? Karena orang tua kami menafkahi keluarga kami dari hasil penjualan pala. Halal. Dia orang beli buah pala di kita, dia apakan? Untuk minuman memabukkan atau haram? Atau yang dia bumbu masakan? Kan penggunaannya, arahnya kan dua. Arahannya dua. Iya. Walaupun kalau itu tidak
pakai lebih bagus kalau ganti dengan pohon yang lain. Ada pohon yang telah berlalu itu tidak dihukumi. Yang telah berlalu tidak dihukumi. Tapi kalau sekarang kalau kita ganti dengan pohon yang lain lebih bagus untuk hati-hati. Dan sampai orang gunakan ke hal yang salah. Di sini ada pertanyaan, apa perbedaan antara al-ma'bud dengan al-ma'luh? Tidak ada perbedaannya. Al-ma'luh itu maknanya al-ma'bud. Maknanya saja, sinonimnya. Hukum membaca bismillah sebelum adzan dan ketika khutbah. Iya, ketika khutbah. Boleh, tapi tidak ada dalil khususnya. Boleh tapi tidak ada dalil khususnya. Tidak ada dalil khususnya. Yang jelas terkait dengan keutamaan bismillah. Misalnya hadis kullu amrin la yubda'u bismillahi fahuwa aqta'. Semua perkara yang tidak diawali oleh bismillah maka dia yang terputus. Tidak ada berkahnya, tidak ada ininya. Semua hadis tentang bismillah kata Imam Ahmad itu tidak ada yang sahih. Semua hadis tentang keutamaan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim di awal segala sesuatu itu tidak ada yang sahih. Terkait dengan hal tersebut wallahu alam. Bahkan di wudu tidak ada dalilnya. Kalau mau wudu baca bismillah. Para ulama dalilnya hanyalah mereka berdalil dengan berhubungan badan. Seorang kalau mendatangi istrinya dia baca bismillah. Wudu. Begitu dalilnya. Imam Bukhari berdalil dengan itu untuk mengatakan sunnah baca bismillah. Ketika berwudu. Ketika berwudu. Apakah sah sholat Jumat saya? Jika saya mendapat di khutbah Jumat cuma sekali. Sah. Sah sholat Jumatnya. Sah sholat Jumatnya. Kita kan sudah bilang tadi. Khotib harus khutbah 2 kali. Tapi kalau makmum yang datang. Dia dapati sholat. Sah nggak sholatnya? Sah. Itu yang kita bahas tadi. Itu yang kita sudah bahas tadi. Alhamdulillah sudah selesai. Kalau ini pertanyaan saya tidak paham. Karena bahasa Arab. Saya tidak tahu. Tulisan Masya Allah. Ini kitab gundul. Iya. Alhamdulillah saya tidak paham. Iya. Kita cukupkan subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.